Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum. Hai kids, bagaimana kabar kalian? Priva yakin insya Allah kalian selalu sehat-sehat saja. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungannya, mudah-mudahan kita semua selalu dijaganya dan dalam berkahnya. Amin. Kids, kembali di pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita udah masuk ke tema 8, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. KD-nya adalah KD 3.9, yaitu mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Tujuan pembelajarannya adalah dengan kegiatan membaca teks fiksi, siswa dapat menyebutkan tokoh-tokoh pada cerita fiksi dengan tepat. Dengan kegiatan berlatih menceritakan kembali cerita fiksi, siswa dapat bercerita dengan artikulasi jelas, ekspresif, intonasi tepat, dan penuh percaya diri. Dengan kegiatan mencari tahu pengertian dan ciri-ciri cerita fiksi, siswa dapat menjelaskan secara lisan pengertian dan ciri-ciri cerita fiksi. Oke kelas, let's check this out. Namun sebelumnya, kita perlu tahu teks fiksi itu apa ya? Teks fiksi adalah teks yang berisi rekaan atau hayalan yang tidak berdasarkan kenyataan. Fiksi artinya hayal, ya. Kemudian apa sih unsur-unsur teks fiksi itu? Ada 5 unsur ya kids ya. Pertama, tokoh, kemudian tema, ada alur, ada latar, dan ada amanah untuk terakhir. Apa saja sih Bu? Apa sih maksud dari semua unsur-unsur teks fiksi itu? Oke, perhatikan dulu ya. Ini jawabannya. Tokoh. Tokoh adalah pelaku cerita atau sesuatu yang mengalami peristiwa di dalam suatu cerita. Tokoh ini bisa manusia, hewan, atau benda-benda lainnya. Kemudian yang kedua adalah tema. Tema adalah dasar cerita atau sesuatu yang menjadi pokok terbentuknya suatu cerita. Kemudian apa lagi ya? Nah, unsur cerita yang lain adalah ada alur. Alur adalah rangkaian peristiwa atau kejadian yang terdapat dalam suatu cerita. Alur ini biasa juga kita sebut sebagai jalannya cerita, ya. Kemudian ada latar. Latar adalah keterangan yang menjelaskan keadaan dalam suatu cerita. Latar dalam teks fiksi terbagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Yang terakhir adalah amanat. Amanat itu adalah pesan yang terkandung dalam sebuah cerita. Kids, bisa dipahami semuanya ya? Kemudian, apa saja sih jenis-jenis teks fiksi? Di sini ada cerita. Cerita adalah cerita pendek yang berisi cerita tokoh pada suatu kejadian. Kemudian ada novel. Novel adalah cerita rekaan yang berisi rangkaian peristiwa kehidupan seseorang beserta orang-orang yang berada di sekelilingnya. Selanjutnya ada legenda. Legenda adalah cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah. Kemudian ada fabel. Fabel adalah cerita yang menggambarkan watak manusia yang tokohnya diperankan oleh hewan.
Selanjutnya ada mite atau mitos. Mite atau mitos ini adalah cerita yang mempunyai latar belakang sejarah, dipercayai oleh masyarakat sebagai cerita yang benar-benar terjadi dan dianggap suci. Yang terakhir adalah saga atau cerita Panji, cerita rakyat yang bersifat legendaris tentang kepahlawanan atau petualangan yang mengagumkan. Nah, kids, itu adalah jenis-jenis teks fiksi. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Menjelaskan amanat dalam teks fiksi. Apa sih amanat itu? Amanat adalah pesan yang terkandung dalam suatu cerita. Amanat ini anak-anak bisa dipahami setelah kita membaca keseluruhan teks. Dalam teks terdapat tokoh-tokoh yang berperan di dalamnya. Tokoh-tokoh tersebut memiliki watak atau sifat yang berbeda-beda. Ada yang berwatak positif, ada juga yang berwatak negatif. Kalau sebutannya anak-anak ya, untuk yang berwatak positif biasa disebut sebagai tokoh yang protagonis. Sedangkan tokoh yang berwatak negatif biasanya disebut sebagai tokoh antagonis. Contoh watak positif diantaranya adalah penyayang, rendah hati, suka menolong, dan jujur. Sementara itu, contoh watak negatif adalah sombong, kikir, pembohong, dan sebagainya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kids, di sini ada cuplikan cerita ya. Kita akan mencari amanahnya. Amanat atau pesan yang ingin disampaikan dalam suatu cerita. Ketika ayam-ayam sedang mencari makan di padang rumput, rubah mengendap-endap di balik semak-semak mendekati kandang ayam. Dalam sekejap, rubah mencuri telur-telur ayam yang ada di kandang tersebut. Rubah segera berlari menjauh ke tengah hutan. Ketika ayam-ayam selesai makan dan kembali ke kandang, alangkah terkejutnya mereka mendapati seluruh telurnya hilang. Mereka menangis sambil berkeliling di sekitar kandang berharap menemukan telur-telurnya. Oke, coba kita cari apa amanat yang ingin disampaikan dalam cerita ini ya. Kira-kira apa ya? Nah, anak-anak, sebenarnya kalau kita lihat, kalau kita baca, amanat yang ini disampaikan adalah kita harus berhati-hati ketika kita akan keluar dari rumah, ya. Kita harus mengunci pintu rumah kita, memeriksa di dapur kita apakah kompornya menyala dan sebagainya. Kenapa? Karena kita tidak tahu, khawatirnya ada orang lain yang bermaksud tidak baik masuk ke rumah kita. Oke, di sini ada tokoh ayam dan ada tokoh rubah. Ya, bisa dipahami ya? Nah, ingat kembali ya, teks tokoh dalam teks fiksi. Tokoh adalah salah satu hal penting dalam sebuah teks fiksi. Tokoh adalah orang yang berperan dalam sebuah cerita, dan tokoh ini juga memiliki peran atau fungsi masing-masing ya, sesuai dengan alur ceritanya. Oke, kelas, kita perhatikan ya, tokoh utama disebut juga sebagai tokoh sentral, tokoh yang memiliki peran penting. Kemudian, tokoh utama ini adalah tokoh yang menjadi pelaku utama atau tokoh yang mengalami semua peristiwa dalam cerita. Dia ada di seluruh alur cerita. Tokoh utama biasanya akan muncul mulai dari awal cerita, tengah cerita, hingga akhir cerita.
Tokoh utama dapat berwatak positif atau baik, dapat juga berwatak negatif atau sebaliknya ya, atau tidak baik. Oke kids, kita coba membaca cerita tentang asal-usul Danul Toba ya. Kemudian bagaimana sih menentukan karakter tokoh protagonis dan antagonis dalam teks fiksi? Ingat ya, protagonis adalah tokoh yang baik, antagonis adalah kebalikannya ya, tokoh yang kurang baik atau jahat ya. Setiap tokoh utama yang terdapat dalam teks fiksi biasanya memiliki dua sifat, yaitu sifat baik atau positif dan sifat tidak baik atau negatif. Seperti yang tadi sudah Bu Iva jelaskan, bahwa tokoh yang memiliki sifat baik disebut tokoh protagonis, sedangkan tokoh yang memiliki sifat tidak baik disebut sebagai tokoh antagonis. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan tokoh utama dan tokoh tambahan? Tokoh utama adalah tokoh yang menjadi pelaku utama, atau seperti tadi ya, tokoh yang mengalami semua peristiwa dalam cerita, baik dari awal, tengah maupun akhir. Sedangkan tokoh tambahan adalah tokoh yang hadir sebagai tokoh pendukung dari tokoh utama. Bisa dipahami ya? Nah, kids, kamu dapat menentukan peran tokoh dalam cerita dengan cara membaca cerita secara keseluruhan. Selain itu, setiap tokoh tersebut tentunya memiliki watak atau karakter yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Untuk mengetahui watak atau karakter tokoh, kalian perlu membaca cerita dengan saksama mulai dari bagian awal cerita hingga akhir cerita. Dengan demikian, kalian dapat mengetahui dan memahami karakter dari tiap-tiap tokoh yang berperan dalam cerita tersebut. Alhamdulillah, selesai sudah materi kita hari ini. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahami ya. Jangan lupa untuk tetap melaksanakan prokes atau protokol kesehatan. Ingat 3M ya. Tetap waspada anak-anak, dan nomor satu yang paling utama adalah jangan lelah untuk meminta kepada Allah. Mudah-mudahan COVID ini segera diangkat oleh Allah dari bumi kita, dari buminya Allah, sehingga kita bisa belajar dengan normal kembali, bisa berjabat tangan dengan guru kalian, dengan orang tua kalian ya, bisa say hello, bermain dengan normal kembali ya, bersama teman-teman kalian, bersosialisasi, sholat jamaah di masjid ya, tanpa ada batas, tanpa harus berjarak ya. Oke kids, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.